Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas perbandingan antara CPNS dan PPK. Kalau teman-teman sekarang masih bingung, untuk kan sekarang lagi ada pembukaan PPK yang SR ya, Sekolah Rakyat. Dan ada kemungkinan tahun ini juga akan buka CPNS. Saya akan kasih tahu perbandingan antara CPNS dan PPK supaya ini jadi bahan buat teman-teman pertimbangan untuk ngelamar kerja di dua tempat ini. Karena ada yang bilang udah nggak boleh lagi kan kalau misalnya udah daftar PPK ke CPNS atau CPNS ke PPK. Teman-teman bisa lihat dulu perbandingannya seperti apa. Berikut perbandingan komprehensif antara CPNS dan PPK ya. Kita analisis 10 aspek utama jabatan aparatur sipil negara ASN berdasarkan regulasi yang berlaku. Di sini yang pertama itu aspek perbandingannya status dan definisi kepegawaiannya. Kalau PNS itu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan memiliki nomor induk pegawai atau NIP secara nasional. Nah, bedanya dengan PPWK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai yang dengan perjanjian kerja oleh PPK sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang. Nah, dari sini udah beda ya, yang satu tetap, yang satu bersifatnya karena perjanjian kerja atau kontrak ya. Lalu selanjutnya yang kedua, masa kerja dan jaminan masa kerja. Kalau yang PNS memiliki masa kerja yang berkelanjutan dan berstatus tetap hingga memasuki usia pensiun, kecuali jika diberhentikan karena pelanggaran berat. Nah, bedanya dengan P3K ya, masa kerja berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja yang disepakati, minimal itu 1 tahun. Dan dapat diperpanjang sesuai kinerja serta kebutuhan instansi. Jadi ini hanya berdasarkan kontrak kerja ya, minimal 1 tahun. Lanjut, yang ketiga, ini batas usia pelamar. Bedanya ya, kalau PNS itu berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar kecuali untuk jabatan tertentu yang diatur khusus. Jadi teman-teman yang udah di atas 35 plus walaupun beda 1 hari aja, itu udah nggak bisa ngelamar untuk PNS ya. Lalu ini yang P3K berusia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada saat jabatan yang dilamar. Nah, ini udah beda. Kalau ini yang PNS ini ketat banget ya, cuman sampai 35 tahun. Sedangkan kalau ini masih bisa. Kalau yang terakhir itu di SR itu sampai 45 tahun ya. Minimal 20 tahun. Tapi kalau yang lainnya itu sesuai dengan kebutuhan instansi sih. Kalau untuk yang P3K. Lanjut, selanjutnya yang keempat. Ini tahapan seleksinya. Melalui tahapan seleksi yang relatif panjang. Ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi SKD, menggunakan CAT, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Untuk SKD-nya itu ada TKP, TIU, sama TWK ya. Nah, kalau seleksi kompetensi bidang itu ada macam-macam dari segi yang fisik itu. Terus juga ada wawancara sama juga CAT juga. Ini beda-beda ya SKB-nya sesuai instansinya. Kalau yang P3K itu melalui tahap seleksi administrasi dan seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara menggunakan CAT. Ini selanjutnya itu tahapan selanjutnya itu tergantung masing-masing instansi ya. Biasanya ada psikotes, wawancara, atau tes bahasa Inggris kalau untuk guru ya. Tergantung instansinya, tapi ini udah beda. Kalau yang ini SKD itu pakai TIU, TKP, sama TWK, kalau ini lebih ke kompetensi, langsung ke kompetensi bidangnya ya.
Itu perbedaannya. Soalnya juga beda. Ini lebih ke, kalau yang P3K itu lebih ke penalaran atau SJT, Social Situational Adjustment gitu, kayak soal-soal studi kasus. Kalau ini juga saya udah pernah sih ikut CPNS juga. Kalau CPNS yang ini tuh penalaran iya. Kalau tahun sebelumnya itu ada yang sebelum berubah itu pernah ada sistem hafalan, tapi ke depan kesininya tuh dari TWK itu udah masuk ke penalaran. Hampir sama dengan seleksi kompetensi yang di PPK ya, tapi penalarannya itu dimasukin ke contoh-contohnya. Misalnya kayak TWK itu, bagaimana sila pertama di kehidupan sehari-hari. Terus analoginya itu yang keluar itu kebanyakan ya. Kalau biasanya teman-teman ngelihat tryout itu yang pakai titik 2 itu kan, yang analoginya itu. Kalau aslinya untuk CPNS itu bentuknya bentuk kalimat. Jadi dibikin kalimat pendek gitu, analoginya keluarnya akan beda. Jadi lebih ke bentuk penalaran, bahkan sampai analoginya itu analogi kalimat, bukan analogi yang biasanya teman-teman lihat di soal-soal tryout gitu. Ya, terus ada figural yang paling banyak. Kalau di CPNS ya, saya udah pernah ikut soal sebelumnya. Lalu yang kelima, ini jaminan pensiun atau JHT. Ini secara historis mendapatkan jaminan pensiun bulanan dan jaminan hari tua atau JHT dengan sistem defined benefit. Catatan, aturan terbaru dari Undang-Undang ASN 2023 mulai menyetarakan sistem jaminan sosial bagi kedua lini ASN. Jadi secara jaminan hari tua disamaratakan ya. Ini mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan sosial yang skemanya diatur melalui iuran bersama atau defined contribution secara regulasi yang diselaraskan dengan Undang-Undang ASN terbaru. Ini defined benefit, ini defined contribution. Jadi sesuai dengan iuran bersama, bedanya ini langsung ya. Udah pasti maksudnya kalau yang PNS. Ini yang untuk yang ke-6, untuk pengisian jabatan dan karir. Untuk CPNS itu dapat menduduki jabatan struktural dan fungsional, serta memiliki jenjang karir yang jelas, promosi, mutasi antar instansi daerah dan kenaikan pangkat berkala. Nah, bedanya dengan P3K itu umumnya diangkat langsung untuk mengisi jabatan fungsional atau JF tertentu atau jabatan pimpinan tertinggi atau JPT tertentu. Tidak ada mutasi bebas antar instansi secara struktural karena terikat kontrak instansi asal. Jadi nggak bisa pindah-pindah ya, bedanya itu. Selanjutnya yang ke-7 ini proses manajemen pegawai. Di sini manajemen meliputi penyusunan formasi, pengadaan, pangkat atau jabatan, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin. Bedanya dengan P3K itu manajemen meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Yang bikin perbedaan jauhnya itu, yang beratnya itu di sini sih. Karena ini sistemnya lebih ke kontrak ya. Kalau teman-teman pengen yang pasti sih PNS daripada P3K ya. Lanjut yang ke-8 untuk komponen gaji dan tunjangan ya. Ini menerima gaji pokok berdasarkan golongan atau ruang, serta tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau fungsional, dan tunjangan pangan. Kenaikan gaji berkala otomatis jika memenuhi syarat waktu. Nah, bedanya dengan P3K itu menerima gaji berdasarkan golongan kontrak yang setara dengan PNS pada jabatan sejenis beserta tunjangan kinerja atau daerah, tunjangan keluarga, pangan, dan fungsional. Kenaikan gaji berkala didasarkan pada penilaian kinerja. Nah, ini perbedaan yang lebih utama ya. Kita lihat yang ke-9, kelebihan utama. Untuk
CPNS atau PNS ya. Keamanan kerja tinggi karena berstatus pegawai tetap, peluang karir luas, bisa mutasi horizontal maupun vertikal, sistem kenaikan pangkat reguler dan berkala dengan mapan. Kalau kelebihan dari P3K-nya itu, kesempatan melamar terbuka bagi usia matang atau senior hingga menjelang pensiun. Ya, diingatin ini bisa 35 plus itu masih bisa, kalau ini nggak bisa ya, yang 35 plus walaupun beda 1 hari doang. Ini lebih ketat sih. Lalu yang ini dapat langsung menduduki tingkatan jabatan fungsional ahli tanpa merangkak dari bawah. Jadi yang kayak misalnya sekarang itu ya ada pelamar umum, bahkan kayak belum ada pengalaman masih oke ya. Ini juga masih bisa sih. Cuman emang karena ini harus bersaingnya seluruh Indonesia, kalau ini biasanya untuk kayak PPG atau orang yang udah punya pengalaman di bidang atau di instansinya gitu ya. Ini proses seleksi langsung berorientasi pada kompetensi praktis sesuai formasi jabatan. Ya, ini agak cukup banyak ya, kalau ini kan TU, TKP sama TWK-nya itu segala macam bentuk penalarannya ditambah dengan kayak wawasan Nusantaranya itu. Kalau ini lebih kayak ke kehidupan sehari-hari penalarannya. Kalau yang P3K ya lebih kayak kehidupan sehari-hari penalarannya. Yang ke-10 kelemahan utamanya, yang CPNS kelemahannya itu yang tadi nih. Batasan usia pelamar sangat ketat, maksimal 35 tahun. Terus rantai birokrasi dan kenaikan jabatan struktural membutuhkan waktu, senioritas kerap berpengaruh. Jadi ini masih ada unsur senioritas ya. Harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia jika memilih instansi pusat. Nah, bedanya dengan P3K ini sangat bergantung pada masa perpanjangan kontrak, evaluasi kinerja tahunan, ruang gerak pergerakan karir terbatas karena tidak bisa mengajukan mutasi daerah karena mandiri sehingga tanpa memutus kontrak. Ini kita lihat lagi. Ini adanya beban psikologis terkait status kepegawaian yang tidak tetap kontrak. Ya, balik lagi, kalau teman-teman pengen yang pasti-pasti, teman-teman bisa milih CPNS. Tapi kalau teman-teman kayak ya udahlah yang penting kerja, apalagi kalau usianya udah 35 plus ya. Tapi saya saranin sih kalau misalnya teman-teman masih ngejangkau ini, mendingan teman-teman langsung ke CPNS ya, jangan ke sini. Kecuali kalau teman-teman umurnya udah 35 plus. Sayang, karena menurut saya pribadi ya, sayang kalau teman-teman ngambil ke P3K. Saran saya kalau teman-teman di bawah itu mending langsung ke CPNS, karena kan kalau yang ini tuh masih bersifat kontraknya ini loh. Ya. Ya, jadi kalau misalnya umurnya 35 plus mending ngambil yang PPK karena memang udah gak ada pilihan juga sih. Tapi kalau yang masih punya kesempatan mending yang CPNS. Kalaupun gagal, teman-teman udah tahu tipe soalnya seperti apa. Jadi bisa ada kesempatan untuk tahun selanjutnya. Sekian pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang masih bingung ya untuk CPNS atau PPK. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.